Baik, langsung saja. Ini ada pertanyaan besar ini dari Pertanyaan Mas besar itu, Pak. Wahid ini. Gimana caranya mengistiqomai? Nggih. Jadi ada banyak aktivitas, ada banyak kegiatan itu yang tidak perlu dipertanyakan lagi kebaikannya, termasuk belajar, Termasuk mencari ilmu. Untuk hal-hal yang pasti dan jelas kebaikannya, itu menurut saya ya kita harus berjuang mengistiqomai. Jadi istiqomah itu menurut saya tidak perlu harus caranya gimana. Ayo istiqomah itu saja. Jadi tidak harus gitu, Pak. harus gimana, harus begitu tidak. Sama seperti orang Pak, gimana caranya untuk tidak malas? Jangan malas. Nah, simpel Itu saja. Iya, untuk istiqomah, ayo istiqomah itu saja. Karena begini, kalau kita nyari-nyari alasan, nyari-nyari argumen untuk bisa istiqomah, pasti nanti kita juga nyari-nyari alasan untuk tidak istiqomah. Atau ketika ada hal yang tidak cocok dengan alasan kita kemudian mundur. Wah, karena ini sedang tidak. Tadi saya alasan istiqomah itu karena ada manfaatnya, karena sekarang menurut saya tidak ada manfaatnya, ya saya tidak usah istiqomah. Jadi ketika kita cari alasan untuk bisa istiqomah, pada saatnya kita akan menghindar dari istiqomah kalau alasan itu tidak muncul. Maka menurut saya ya untuk hal-hal seperti belajar, mencari ilmu yang sudah jelas kebaikannya, jangan cari alasan. Istiqomah ya, ayo istiqomah saja. Makanya ngaji filsafat ini ya sampai beratus-ratus episode itu sebenarnya ya di antara jihad kita, mujahadah kita, karena kita tahu bahwa ngaji itu pasti baik. Sehingga ya yuk istiqomah, itu saja sudah. Dan ini tidak hanya untuk ngaji ini sebenarnya, teman-teman punya kebiasaan baik apapun yang itu sudah jelas baiknya, jalankan saja secara istiqomah. Tidak usah capek-capek nyari alasan macam-macam. Ada alasan jauh lebih kuat, tapi meskipun alasan itu kita belum ketemu, tapi kalau sudah jelas baiknya, yuk ayo jalan saja istiqomah. Nah, cara berpikir saya begitu. Iya. Satu yang saya tangkap tadi adalah berjuang untuk beristiqomah. Nah, tapi kan kalau anak muda itu biasanya banyak tantangannya, Pak. Kuliah, entah dia nanti harus memenuhi tugas-tugasnya kuliah, kesibukan-kesibukan mungkin di luar kuliah, itu kan kadang ya bisa jadi ini alasan juga sebenarnya untuk tidak mengistiqomah. Yaitu bagian dari alasan sebenarnya. untuk tidak istiqomah. Makanya menurut saya kalau kita sudah nawaitu niat bahwa ini sesuatu yang saya yakin baik, ya sudah. Kalau tidak ada yang sangat darurat, kalau sangat darurat kita paksa juga kadang tidak bagus juga. Tapi selama tidak ada uzur yang gawat darurat, menurut saya tidak ada alasan kita tidak istiqomah. Ya memang tidak ringan. Makanya kalau dalam tasawuf itu ada makalah yang bilang istiqomah itu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan, 1000 karomah. Karena memang manfaatnya besar. Istiqomah itu. Nanti teman-teman merasakan sendiri. Silahkan teman-teman muhasabah ya, coba dicek amal baik apa yang selama ini kita istiqomahi. Pasti teman-teman sudah merasakan manfaat dari keistiqomahan itu. Kecuali memang belum ada yang diistiqomahi. Kalau itu urusannya beda. Kadang yang wajib ini juga masih ketinggalan. Makanya saya bilang ini semacam jihad, berjuang. Jadi berjuang di jalan ilmu. Jadi yang tentunya memang tantangan, rintangan, godaannya banyak. Suluknya para anak-anak muda yang sedang belajar itu antara lain jalur istiqomah. Ya, dan tentu teman-teman bisa mengambil apa yang disampaikan oleh Pak Faiz tadi. Dan terutama memang tidak ada alasan lagi untuk tidak istiqomah. Kalau kita pun membuat alasan-alasan, ya berarti memang secara pribadi kita belum bisa untuk istiqomah. Kalau tadi juga Pak Faiz menyampaikan untuk tidak malas, ya jangan malas. Begitupun dengan istiqomah. Kalau kira-kira kita tidak istiqomah, ya
ya berusaha untuk istiqomah. Nah, mungkin pertanyaan kedua ini terkait dengan ngaji, Pak. Jadi Pak Faiz selama ini kalau kami menyaksikan itu 2 jam tanpa apa namanya, Pak Faiz bisa runtut sistematis menjelaskan, dan itu apa Pak Faiz memakai metode tertentu atau pakai cara tertentu Pak Faiz bisa sampai bisa menjelaskan materi dan itu tersampaikan semua. Iya, jujur saja saya bisa seperti itu dari ngaji filsafat ini. Jangan dikira sebelum ngaji saya sudah bisa seperti itu. Tapi pelan-pelan, tadi ya kita istiqomah, lama-lama ya bisa lancar. Jadi jangan dikira ngaji ini yang belajar hanya teman-teman yang mengikuti, yang mendengarkan. Saya juga belajar. Bahkan mungkin saya terima kasih, justru mungkin yang meningkat banyak itu justru saya. Saya harus belajar tiap minggu, milih materi, cara menyampaikan, gimana caranya durasinya bisa 2 jam. Itu kan saya yang paling tertantang untuk belajar. Makanya ya Pak kok bisa 2 jam, kok bisa tahan ngomong runtut dan lain sebagainya. Ya mungkin karena sejak awal kita istiqomahi begitu. Mulai tahun berapa ngaji kita? 2013 sampai sekarang ya 9 tahun. Tahun depan sudah 10 tahun. Tiap minggu kita istiqomahi belajar bareng-bareng. Tiap minggu saya ngomong materi-materi sampai 2 jam. Ya lama-lama awalnya mungkin berat, lama-lama jadi biasa. Jadi lama-lama mungkin kalau pendek, wah kurang puas ngomongnya, ini agak mungkin bisa begitu lama-lama nanti. Jadi itu menurut saya di antara buahnya kita istiqomah. Jadi saya akhirnya dapat skill baru, kemampuan baru, kemampuan banyak omong. Iya, jujur saja. Iya, sebelum ngaji ini saya mungkin bukan orang yang dikenal banyak ngomong. Mungkin agak cenderung pendiam, mungkin di sesi ngaji apa itu saya bilang saya ini agak introvert aslinya. Sekarang tidak asli lagi berarti ya. Jadi begitu banyak ngaji, banyak omong ya, terus bisa sendiri, lanyah sendiri. Nah itu pentingnya teman-teman, makanya ya saya bilang tadi kalau teman-teman ada keinginan apa yang itu baik, ayo diistiqomahi, nanti mesti bisa. Pingin nulis kah, pingin pinter omong kah, pingin pinter menyampaikan kah, diulang-ulang, lama-lama yuk bisa sendiri. Jadi ya kayak sampean sekarang ngomong itu kan mungkin tidak lebih lancar dari dulu awal-awal ngaji, mungkin mengantarkan ngaji kayak teman-teman yang baru-baru itu kadang mengantarkan ngaji kan masih grogi, masih itu. Coba diulang 3, 4, 5, 10 kali lancar sudah. Nah itu hal yang sama saya alami. Jadi kenapa kok saya bisa seperti itu? Ya berarti ya kalau bahasanya penerbangan itu jam terbangnya sudah lumayan. Sudah 9 tahun di ngaji filsafat ini ngomong. Ya kalau bahasa agamanya tadi karena sudah diistiqomahi. Akhirnya sedikit-sedikit muncul keistimewaan-keistimewaan menurut teman-teman. Kelebihan-kelebihan tertentu itu pasti paling tidak karena kita sudah melanyahkannya ini di waktu yang sekitar 9 tahunan ini. Jadi ya saya sekali lagi sampaikan justru ngaji ini yang paling meningkat mungkin saya, yang paling dapat efeknya saya, maka terima kasih gitu, Pak. Iya, saya bilang tadi teman-teman mungkin paham tidak paham, belajar tidak belajar kan jalan saja, oke saja. Tapi kalau saya kan dituntut untuk paham, dituntut untuk belajar karena nanti untuk disampaikan. Teman-teman bisa seminggu tidak dapat apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau dalam seminggu saya tidak nambah apa-apa, iya ngajinya libur. Maka akhirnya kan saya harus nambah tiap minggu sekali, harus baca-baca lagi, harus itu lagi. Wong ya saya bukan wali kan, ilmunya nggak langsung nyampe di kepala kan, harus baca, nyari referensi, nyari rujukan. Jadi ya ternyata yang belajarnya paling awal harus saya kan di ngaji ini. Dan itu jasanya teman-teman kan, coba ndak ada yang mau mendengarkan, ngajinya kan juga bubar. Akhirnya saya ndak ngaji lagi. Jadi ya diputer-puter ya. Yang paling dapat manfaat khususnya dalam hal ilmu itu ya saya. Jadi yo terima kasih untuk teman-teman semua. Ya. Jadi di luar Pak Faiz dengan
materi yang disampaikan itu ternyata dari sisi Pak Faiz sendiri itu yang lebih menambah wawasan. Tapi tentu bagi kita yang sudah biasa ngaji, kalau tidak mendengarkan mungkin itu akan jadi ini ada yang hilang gitu. Kadang juga banyak teman-teman yang memberi kesan kalau Pak Faiz ini memang tipenya begitu, dan kadang juga ada yang menyampaikan kalau Pak Faiz memang cocok untuk pengantar tidur kadang. Karena sampai suaranya bikin kita menjadi terlena ataupun menjadi meresapi materi lah. Tidak terlena, maksudnya meresapi apa yang Pak Faiz sampaikan itu. Ini mungkin yang ketiga Pak, selama pandemi kan kita ngajinya online. Dan sejak awal kita memang ngajinya secara langsung. Apa yang dirasakan itu Pak? Ya tentu saja jauh lebih asik ngaji itu kalau langsung. Nah, kalau bahasa Jawanya lebih gayeng. Kalau ngaji sendirian itu ya saya ngomong sendiri di depan laptop, di depan. Jadi saya ngomong sendiri kan. Jadi akhirnya kan tidak luas. Kalau teman-teman memperhatikan kalau pas rekaman itu kan ya tidak seluas kalau langsung live, langsung ngaji langsung. Ya mungkin tidak ada dagelan-dagelannya, tidak ada lucu-lucu. Saya mau dagel ke siapa, mau ngomong dewe. Nanti kan tidak lucu aku dagel-dagel. Iya, dagel-dagel sendiri, ketawa-ketawa sendiri malah jadi tidak beres nanti kan. Jadi ya akhirnya kan materi terus kaku. Tapi ya apapun situasinya saya bilang tadi kan tetap harus istiqomah ngaji. Jadi meskipun agak tidak nyaman, meskipun rasanya kok agak kaku, ya tidak apa-apa. Kan yang lain-lain itu kan tambahannya. Pokoknya kan belajar dan ilmunya. Jadi meskipun jarak jauh ya tetap kita harus ngaji. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi kalau selama pandemi ini kan saya ngomongnya dari rumah sendirian. Jadi ngomong sendiri, terus kadang-kadang ya improve sendiri. Teman-teman tidak tahu kan, ngerti ini suara saya saja. Lagi asik-asik ngomong, tiba-tiba ada tetangga ayamnya lepas. Tiba-tiba ada orang jualan tahu bulat, itu terus lewat kadang-kadang. Jadi ya menariknya di situ. Jadi tapi apapun yang terjadi saya bilang tadi ya tetap kita belajar, kita ngaji, wawasan kita tambah terus.